Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Hadianti Chandra dari Program Studi Tadris Matematika semester 6, Fakultas Tadris Umum, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah penelitian kualitatif, yaitu tentang metode pengumpulan data. Dosen pengampu Ibu Wahyu Lestari, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 5 tentang metode pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, kesahihan data sangat tergantung dari sumber informasi dan cara mendapatkan informasi tersebut. Sumber informasi sebagai subjek penelitian adalah orang yang paling paham mengenai apa sedang diteliti atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Oleh karena itu, untuk menentukan sejak penelitian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu orang yang cukup lama mengikuti kegiatan yang sedang diteliti dan memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi. Suprayogo dan Toproni 2001 mengemukakan bahwa jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, narasumber, informan atau person. Yang kedua, tempat atau lokasi atau place. Yang ketiga, dokumen atau paper. Jika dilihat dari mana sumber data dasar, maka sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara. Nah, sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Untuk mendapatkan data yang sahih, baik dari sumber primer maupun sekunder, diperlukan metode pengumpulan data yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu ada observasi. Observasi ini pula digunakan dalam etnografi. Etnografi adalah studi tentang suatu kultur. Tujuan utama etnografi ini adalah memahami suatu cara hidup dari pandangan seseorang yang terlibat di dalamnya. Bungin 2007 mengemukakan bahwa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. Namun, Spratley 1980, observasi dibagi menjadi tiga, yaitu ada observasi deskriptif, observasi terfokus, dan yang ketiga observasi selektif. Selanjutnya yaitu ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jaringan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur, langsung ataupun tidak langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain. Contoh dari bentuk pertanyaan yang digunakan dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman. Yang kedua, ada pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat. Yang ketiga, pertanyaan tentang pengetahuan.
Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan yang mudah dengan informasi fakta dari pertanyaan multiple. Jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building rapport. Ulang kembali jawaban untuk klarifikasi. Berikan kesan positif dan kontrol emosi negatif terhadap tahap-tahap wawancara, meliputi menentukan siapa yang diwawancarai. Yang kedua, mempersiapkan wawancara. Yang ketiga, gerakan awal. Yang keempat, melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif. Yang kelima, menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman hasil wawancara. Yang ketiga, ada dokumentasi. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang atau waktu sehingga pemberian peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada autobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, clipping, dokumen pemerintahan atau swasta, data di server dan flash disk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Macam-macam dokumentasi ada dua, yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Selanjutnya ada fokus grup diskusi. Fokus grup diskusi atau diskusi kelompok terarah merupakan suatu proses proses pengulangan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok atau suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Pengertian fokus grup diskusi mengandung 3 kata kunci, yaitu diskusi, bukan wawancara atau obrolan. Yang kedua, kelompok, bukan individual. Yang ketiga, terfokus atau terarah, bukan bebas. Fokus grup diskusi adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Fokus grup diskusi juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seseorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. Misalnya, kelompok peneliti mendeskripsikan hasil pemberdayaan petani di mana kemandirian petani masih rendah. Untuk menghindari pemaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti, maka dibentuk kelompok diskusi terdiri atas beberapa orang peneliti. Dengan beberapa orang mengkaji sebuah isu, diharapkan akan diperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif. Kelebihan fokus grup diskusi yaitu memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami perspektif, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. Yang kedua, memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu hangat secara spesifik. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara cepat, konstruktif, dan peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda.
Yang keempat, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga. Yang kelima, peneliti bisa mengetahui alasan, motivasi, argumen, atau dasar dari pendapat seseorang atau kelompok. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.